Hari ini adalah hari Senin, tanggal 29 Desember 2024, pekan biasa yang ke-23. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga Yohanes Yanto Ahok dan Apue Yupita, Jeffrey Leong, Jeviani Lim di Airupas, untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak, dan juga untuk Papa Peter Ho yang pada hari ini berulang tahun ke-81 di Kuching, Semunjan. Semoga diberikan kesehatan, kesejahteraan, umur yang panjang dan penuh berkat, dan keluarganya semua diberkati. Kemudian untuk keluarga yang di Sebau yang sebenarnya belum ketemu, masih hilang, semoga segera diketemukan. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Lawi Stefani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan Ibu Gloria Dorotia dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cha Meli, Bapak Setiapan Anakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cha Mepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Namuras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Ewin dan keluarga. Untuk dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Yuranus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Agnes Wela di Jakarta. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi. Untuk kesehatan Dr. Dani Sudarsono. Dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Yunmei di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Sylvia di Kuching. Kita juga berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas. Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta. Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikan Toho. Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia. Samsotian dimakamkan di Manado. Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar. Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta. Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi. Lim Likyong dimakamkan di Pontianak. Dan Lim Kuang Hak dan Ibu Martina Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi. Ibu Rosko dimakamkan di Kuching dan Uncle
Francis Ho dimakamkan di Kuching, Chong Michin di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Buanglah ragi yang lama ragi keburukan dan kejahatan, dan jadilah adonan yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersamamu. Sis Nancy dan Bro Akeng, selamat sore. Orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap sesama. Bila di dalam masyarakat terjadi suatu kejahatan, maka hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Paulus menjelaskan ini dengan gambaran ragi yang dapat mengubah seluruh adonan. Maka jangan sampai segalanya dirusak ragi kejahatan, tetapi jadikan Kristus ragi baru. Dia sendiri menerjam peraturan dan hukum. Lebih baik menyelamatkan orang daripada membinasakan karena hukum. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menunjukkan jalan. Tuntunlah kami dengan tangan-Mu, berilah sabda-Mu sebagai pedoman, sebab kami berniat mencari kedamaian-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat pencabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badan, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan referen. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu, membual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan, jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada orang yang lumpuh tangan kanannya. Para ahli Taurat dan kaum Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka mereka mendapat alasan menyalahkan dia. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah dan berdirilah orang itu di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua dan berkata kepada si sakit, "Ulurkan tanganmu." Si sakit mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka lalu berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pandangan yang melanggar kesusilaan tentu saja tidak sesuai dengan hidup sebagai pengikut Kristus. Umat harus menjaga jangan sampai ada orang yang berpandangan demikian masuk ke dalam gereja dan mendapat tempat. Itu berarti agar ragi iman yang jangan sampai dicampuri perkara-perkara yang berbahaya. Penginjil Lukas, hukum itu untuk manusia. Barang siapa mau menerapkan hukum, harus pula mengingat hal itu, dan jangan sampai lalu melindungi hukum. Tentu saja menjelaskan hukum tak boleh semuanya saja, tetapi bila berusaha memandang manusianya, maka hidup kita sesuai dengan Injil. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, bangunkanlah kiranya kami agar kami hidup senantiasa dijiwai oleh Roh Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Buanglah ragi yang lama agar kalian menjadi adonan segar, karena kalian memang tidak beragi. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami mengucap syukur atas kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus. Semoga semangatnya selalu mendorong dan menuntun kami dalam perjalanan hidup ini, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, seluruh hidup perjalanan mereka diberikan kesehatan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore.